Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Fatullah, Asyifa Wika Bulansari, dan saya sendiri Miranda. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem, yaitu perancangan sistem informasi dari rental mobil, yang bernama Sogen Rencar. Latar belakang dari perusahaan Sogen Rencar. Sogen Rencar merupakan salah satu rental mobil yang ada di Kota Padang, beralamat di Komplek Wisma Indah 6 Blok B18 Bale Baru, Kelurahan Gunung Sarik di daerah Kranji. Pemilik sekaligus pendiri rental mobil Sogen Rencar ini bernama Javliar, yang lebih dikenal dengan Yal Sogen. Sampai saat ini ada 15 mobil orang lain yang dikelola untuk dirental dan 4 unit mobil milik pribadi yang disewakan. Sogen Rencar ini sekarang juga sudah mulai melakukan kerjasama seperti perentalan mobil, pengantin, jasa antar jemput perjalanan orang penting atau artis seperti anggota DPR atau yang lainnya. Juga wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Baru-baru ini Sogen Rencar juga sedang melakukan negosiasi kerjasama dengan PT Aqua Solo. Proses peminjaman mobil pada Sogen Rencar yaitu dengan melakukan pemesanan atau pengecekan ketersediaan mobil melalui Instagram dan diteruskan ke WhatsApp atau langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tersedia. Mobil yang akan disewa akan dijemput ke alamat Sogen Rencar atau bisa diantar ke alamat yang disepakati. Penyewa harus mengisi data penyewa dan melakukan pembayaran serta penyerahan KTP serta STNK motor sebagai jaminan penyewa. Penyewa akan dikenakan denda jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian mobil serta bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan selama mobil dipakai oleh penyewa. Bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi dari Sogen Rencar ini? Sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh Sogen Rencar masih menggunakan sistem manual. Sistem administrasi penyewaan dan pengembalian mobil pun masih dengan cara manual melalui pengisian data form pada chat WhatsApp atau Instagram. Sogen Rencar tidak melakukan pembukuan transaksi dan membuat laporan keuangan secara khusus. Pemilik hanya mentotalkan jumlah uang keseluruhan pada rekening pada akhir bulan dan menambahkan dengan sisa uang yang berada di tangan pemilik setelah dikurangi biaya untuk servis serta perawatan mobil yang disewakan. Sistem penggajian untuk pekerja di Sogen Rencar ini seperti sopir dan pekerja lainnya serta pengeluaran biaya untuk beban servis dan perawatan mobil tidak ada dicatat secara khusus. Upah pekerja juga diberikan harian sesuai dengan tugas yang dilaksanakan pada hari itu. Bagaimana perancangan proses Sogen Rencar? Berikut merupakan perancangan proses berupa data flow diagram dari Sogen Rencar ini yang akan dilakukan. Berikut gambar diagram konteks yang sedang berjalan pada Sogen Rencar ini, yaitu sistem informasi pengelolaan rental mobil diproses. Ketika konsumen melakukan peminjaman, dia akan menyerahkan KTP-nya dan data dari KTP ini akan diolah pada sistem informasi, di mana kemudian akan dikelola dan ketika konsumen sudah menyepakati peminjaman, nanti bukti sewa kendaraan dan bukti pemesanan mobil akan diberikan kepada konsumen. Ketika konsumen ingin mengembalikan mobil, ia akan melihatkan bukti sewa kendaraannya dan kemudian diproses data-datanya dan dilakukan konfirmasi pengembalian mobil kepada konsumen. Apabila terdapat denda keterlambatan, nanti akan dikeluarkan surat denda dari sistem informasi ini kepada konsumen. Kemudian data-data yang telah diolah tadi akan dibuat laporannya pada sistem. Nanti data laporan ini akan diteruskan kepada manajer atau pimpinan dari Sogen Rencar. Berikut merupakan gambar diagram nol pada rental mobil Sogen. Yang pertama yaitu pada saat konsumen akan melakukan peminjaman, ia akan menyerahkan data KTP-nya, yang mana data KTP ini nanti akan dilakukan proses, yaitu proses peminjaman mobil, yaitu proses pertama. Nanti di proses ini akan diolah data-data mengenai keterangan-keterangan dari surat-surat mobil yang nantinya akan diserahkan kepada konsumen. Dan juga ID konsumen yang menyewa dari data KTP yang didapatkan nanti juga akan disimpan datanya ke data konsumen. Dan serta nomor pinjaman juga datanya juga disimpan ke data peminjaman. Setelah selesai proses peminjaman mobil dan mobil telah digunakan, nanti konsumen akan mengembalikan mobilnya. Ketika melakukan pengembalian mobil, dia harus menyerahkan bukti peminjamannya. Nanti akan diolah
proses pengembalian mobilnya, dan dari sana nanti akan diolah apakah terdapat denda atau tidak. Apabila terdapat denda, maka akan dilakukan verifikasi denda keterlambatannya dan dikonfirmasi nomor pinjamannya berapa, yang diambil data dari data peminjaman dan dikeluarkan surat dendanya. Ketika surat denda sudah standby, surat dimasukkan ke data surat denda dan surat denda nanti akan diteruskan kepada konsumen. Jika tidak ada keterlambatan dan tidak ada denda, maka nanti dari proses pengembalian KTP, data KTP, dan surat bukti peminjamannya, nanti KTP tersebut akan dikembalikan lagi kepada konsumen. Nah, dari data-data peminjaman dan sudah verifikasi, denda keterlambatan dan lainnya, dari sana nanti nomor pinjaman akan diteruskan ke proses pembuatan laporan penyewaan pada nomor 4. Dari proses laporan penyewaan ini nanti akan dibuat laporan, akan dihasilkan laporan penyewaan mobil dan sewa denda yang akan diteruskan kepada manajer atau pimpinannya. Berikut merupakan gambar diagram level 1 dari proses satunya, yaitu proses dari pengecekan ketersediaan mobil yang pertama. Ketika konsumen ini meminjam, dia akan menyerahkan KTP-nya dan sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan mobil, yang mana nanti akan dikonfirmasi datanya ke konsumen bahwa mobil yang tersedia ada apa saja, dan data-data KTP juga akan diteruskan pengolahannya ke penyewaan mobil. Dari sana nanti akan dikeluarkan bukti bukti peminjaman dan surat kendaraan akan diberikan kepada konsumen. Pada saat pengecekan mobil pun ID mobil juga didapatkan dari data mobilnya sendiri. Pada proses penyewaan mobil, bukti peminjaman nanti akan dimasukkan datanya ke data peminjaman. Kemudian data KTP, ID konsumen nanti akan dimasukkan ke data konsumennya. Selanjutnya itu gambar diagram level 1 proses keduanya, di mana konsumen akan melakukan pengembalian mobil. Konsumen harus menyerahkan bukti bahwa ia meminjamnya, kemudian datanya akan diproses. Data KTP-nya dari database KTP nanti akan diolah, KTP-nya nanti data-data nanti akan dilakukan pengolahan, yaitu dicek bagaimana kondisi mobil dan update status dari bukti peminjaman yang sudah diberikan. Nanti data diteruskan dan dibuat surat denda apabila terdapat denda dan diteruskan kepada konsumen. Apabila sudah selesai, nanti surat denda akan dikembalikan dan KTP akan dikembalikan kepada konsumen. Dan dari pengembalian mobil seharusnya nanti akan ada ke ID konsumen. Dari data konsumen nanti dibuat lapor, dan juga bukti peminjaman nanti akan dilakukan proses pembuatan laporan pengembalian mobil, yang mana laporan ini nantinya akan dikembalikan kepada pimpinan atau manajer dari Sogen Rencar ini. Berikut merupakan data flow diagram logikalnya. Dari entitas penyewa, mobil yang disewa nanti akan dilakukan identifikasi pada sistem dan ditemukan nanti ID mobil yang akan dipinjam. Kemudian tentunya kita akan melihat berapa harga sewanya. Sistem akan melakukan proses pencarian harga sewanya, di mana data ini didapatkan dari harga sewa. Kemudian setelah didapatkan nama mobil dan harga sewa, datanya akan diteruskan dan diproses pada compute total harga sewa, yang mana data mobil sewa ini didapatkan dari database-nya data mobil sewa sendiri. Nanti setelah di-compute akan didapatkan jumlah yang harus dibayar. Kemudian disettle transaksinya dan jaminan serta isu resepnya. Kemudian kita akan memberikan bukti, penyewa akan melakukan pembayaran dan datanya nanti akan diolah, dan dari sistem nanti akan memberikan bukti penerimaan pembayaran. Dan berikut prosesnya dari data flow diagram fisikalnya. Diagram fisikal ini yaitu bentuk fisik dari proses yang terjadi, yaitu penyewa pertama akan melakukan pengecekan mobil yang akan disewa.
Kemudian diproses, dilakukan pengecekan mobil, dilihat apakah mobil tersedia, kemudian data mengenai jenis mobil nanti akan dilakukan kesepakatan mengenai harganya juga, yang mana harganya nanti didapatkan dari data harga sewa, kemudian dilakukan kesepakatan harga sewa yang akan digunakan, dan kemudian nama mobil dan harga sewa, nanti akan dilakukan penjumlahan harga sewa sesuai dengan hari sewanya. Nanti juga masukkan juga data mobil yang akan disewa, baru dapat berapa totalnya, kemudian berapa jumlah yang dibayarkan, nanti juga diproses. Akan terdapat proses penerimaan jaminan, uang, pemberian bukti pembayaran, dan mobil sewanya nanti akan diserahkan kepada penyewa, dan bukti pembayaran nanti akan diolah nanti pada sistem. Ini ada sedikit kekeliruan, terbalik panahnya, nanti mobil sewa akan diserahkan kepada penyewa, jaminan dan uang diserahkan oleh penyewa ke pemilik atau ke adminnya, dan diberikan bukti pembayarannya. Selanjutnya yaitu data dictionary, terms data, slogan Brandcard. Yang pertama itu ada nama dokumen, data mobil, tidak ada alias, arus data yaitu dari konsumen ke proses 1, tidak ada rangkap, periodenya yaitu setiap peminjaman, struktur data yaitu ada kode mobil, jenis mobil, nomor polisi, harga sewa, dan status. Yang kedua, nama dokumen itu data konsumen, tidak ada alias, arus data yang terjadi yaitu penyewaan proses 4 ke database, tidak ada rangkap, periode yaitu setiap peminjaman dan pengembalian, struktur data yaitu nomor konsumen, nama, alamat, nomor telepon, dan nomor HP. Yang ketiga itu nama dokumen, data sumber, tidak ada alias, arus data yang terjadi itu penyewaan database ke proses keempat, pengembalian konsumen proses kedua ke proses ketiga, proses ketiga ke proses keempat, dan aliran dari proses keempat ke database. Tidak ada rangkap, periode yaitu setiap peminjaman dan pengembalian, struktur datanya itu ada kode supir, nama, nomor SIM, alamat, nomor telepon, status, dan biaya supir. Yang keempat itu nama dokumen data penyewaan, tidak ada alias, arus data jadi itu dari penyewaan ke proses keempat, tidak ada rangkap, periode setiap peminjaman, status data yaitu nama, nomor konsumen, tanggal faktur, tanggal pinjam, tanggal kembali, lama pinjam, total sewa mobil, total sewa supir, subtotal, uang muka, sisa pembayaran, dan status serta jam. Yang terakhir itu ada nama dokumen, data pengembalian, tidak ada alias, arus data yang terjadi itu penyewaan database ke proses keempat, pengembalian konsumen proses kedua ke proses ketiga, proses ketiga ke database, dan terakhir dari database ke konsumen. Tidak ada rangkap, periode yaitu setiap pengembalian, struktur data yaitu ada nomor faktur, nomor konsumen, tanggal faktur, tanggal pinjam, tanggal kembali mobil, lama telat, denda terlambat supir, sisa pembayaran, total, dan jam. Selanjutnya ada perancangan output dari slogan Brandcard. Pertama itu tabel rancangan output laporan data mobil. Di sini kami merancang bentuk dari output laporan data mobilnya itu ada kode mobil, jenis mobil, nomor polisi, harga sewa, dan status. Tabel rancangan untuk laporan data konsumennya itu ada nomor konsumen, nama, alamat, nomor telepon, dan nomor handphone. Selanjutnya itu ada tabel rancangan untuk output laporan data supirnya. Di sini telah kami buat, itu ada kode supirnya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan keterangan dari supir. Selanjutnya itu ada tabel rancangan output untuk laporan data peminjamannya. Di sini kami merancang bentuk laporan data peminjamannya itu ada nomor faktur, tanggal faktur, nomor konsumen, kode mobil, jenis mobil, nomor polisi, harga sewa,
lama penyewaan, total biaya, total pinjam, dan tanggal kembalinya. Juga tertera tanda tangan dari admin dan pimpinannya atau diketahui oleh admin serta pimpinan. Selanjutnya itu tabel rancangan untuk laporan data pengembaliannya. Di sini bentuk rancangan telah kami buat itu ada nomor faktur, tanggal faktur, nomor konsumen, nama konsumen, tanggal pinjam, tanggal kembalinya mobil, lama telat, denda terlambat, sisa pembayaran, dan total pelunasan. Juga diketahui oleh admin dan pimpinannya. Selanjutnya ada rancangan output untuk faktur transaksi pinjamannya. Di sini rancangan output untuk fakturnya itu ada nomor faktur, terus tanggal fakturnya, nomor konsumen, nama, alamat, nomor telepon, nomor handphone, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan lama pinjamnya. Juga di sini kami buat tabel dari faktur transaksi pinjamannya itu ada untuk jenis mobil, nomor polisi, harga sewa mobilnya, total biaya sewa mobil, nama supir, biaya supir, total biaya supirnya. Dan nanti ada jumlah atau total biaya sewanya, mobil, total biaya sewa supirnya, subtotalnya, uang muka, serta sisa pembayarannya. Dan diketahui oleh admin dan konsumennya. Lalu ada rancangan output untuk faktur transaksi pengembaliannya. Di sini telah kami buat rancangannya itu ada nomor faktur dan tanggal fakturnya, nomor konsumen, nama, alamat, nomor telepon, nomor handphone, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan lama terlambatnya pinjaman. Juga di sini kami membuat bentuk tabelnya itu ada jenis mobil yang dipinjam, nomor polisi, denda mobil, nama sopir, dan denda supirnya jika ada keterlambatan pengembaliannya. Dan nanti akan dijumlahkan itu ada total dendanya, total mobil yang dikembalikan, denda supirnya, sisa pembayaran, dan subtotalnya. Juga diketahui oleh admin dan konsumen. Lalu ada perancangan input dari Solin Renkarnya. Yang pertama itu ada rancangan form input untuk data mobilnya. Di sini form input yang kami gunakan itu ada kode mobil, jenis mobil, nomor polisi, dan harga sewanya. Di sini ada di mana kita bisa simpan di sini itu jika kita sudah memasukkan datanya, kita pencet simpan, lalu akan tersave. Terus jika ingin menambahkan kolom baru bisa kita pencet tambah. Lalu jika ingin mengedit form inputnya bisa kita pencet edit. Dan batal di sini jika kita setelah inputnya tetapi ingin batalkan, kita pencet batal. Dan hapus di sini jika ingin menghapus form input data mobilnya. Terus ada kolom pencarian data dari mobil yang disewakan. Itu ada tabelnya, itu ada kode mobilnya, ada jenis mobilnya, ada nomor polisi, harga sewa, dan statusnya. Lalu ada rancangan form input untuk data konsumennya. Di sini form input yang digunakan itu ada nomor konsumen, nama, alamat, nomor handphone, dan juga untuk menyimpannya atau untuk menambahkan form input. Lalu mengedit form inputnya, membatalkan form input, dan juga untuk menghapusnya. Di sini juga ada kolom pencarian untuk data konsumennya. Tabel yang kami buat itu untuk form inputnya itu ada nomor konsumen, nama, alamat, dan nomor handphone. Selanjutnya ada rancangan form input untuk data supirnya, yaitu di sini ada kode supir, nama, alamat, nomor SIM, dan nomor teleponnya. Sama seperti rancangan form input sebelumnya itu ada untuk menyimpannya, untuk menambah form inputnya, untuk mengeditnya, untuk membatalkan, dan juga untuk menghapus form inputnya. Dan juga di sini ada tempat pencarian untuk data mobil.
Label yang kami gunakan itu untuk from input data supir itu ada kode supirnya, namanya, dan nomor SIM serta nomor telepon. Baik, selanjutnya yaitu rancangan from input penyewaan. Pada rancangan from input penyewaan ini terdapat nomor faktur, nomor konsumen, nama peminjam, kode supir, nama supir, nomor SIM, nomor telepon, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, jam peminjaman, kode mobil, jenis mobil, nomor polisi, dan harga sewa. Terus di bagian bawahnya itu terdapat menu pilihan, di mana menu pilihan ini untuk menginput from yang telah diisi tadi. Terus menu hapus ini gunanya untuk menghapus data-data yang telah diisi tadi. Terus tabel yang kami gunakan di sini ada kode supir, nama supir, nomor SIM, nomor telepon, kode mobil, jenis mobil, nomor polisi, dan harga sewa. Terus selanjutnya yaitu rancangan from input pengembalian. Pada rancangan from input pengembalian ini terdapat nomor faktur, kode peminjaman, nama peminjaman, tanggal peminjaman sama tanggal pengembalian, terus ada jam kembali, tanggal kembali mobil, sama lama hari. Terus tabel yang kami gunakan di sini adalah ada kode supir, nama supir, terus nomor SIM, nomor telepon, terus ada nomor, kode mobil, jenis mobil, nomor polisi, dan harga sewa. Terus selanjutnya masuk pada perencanaan laporan keuangan perusahaan pada Soggen Trendcard. Baik, yang pertama itu ada laporan laba rugi. Berikut format laporan laba rugi pada Soggen Trendcard, di mana pada bagian atas itu terdapat nama perusahaan, terus di bagian bawahnya lagi ada jenis laporannya, dan yang paling bawahnya itu ada periode. Terus di mana isinya itu terdapat pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Selanjutnya masuk pada laporan perubahan modal, di mana berikut format laporan perubahan modal pada Soggen Trendcard, di mana pada bagian atas itu terdapat nama perusahaannya, terus di bagian bawahnya ada jenis laporan, dan paling bawah itu ada periodenya, di mana isinya itu ada modal awal, laba bersih, price, sama modal akhir. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Berikut laporan neraca pada perusahaan Soggen Trendcard, di mana untuk pada bagian awalnya itu terdapat nama perusahaan, terus ada jenis laporannya, dan di bagian bawah itu ada periodenya, di mana isinya itu terdapat aktiva dan pasiva, di mana aktiva itu terdapat aset lancar dan aset tetap, sedangkan pada pasiva itu terdapat utang dan modal. Baik, selanjutnya masuk pada perencanaan database pada Soggen Trendcard. Baik, kita masuk pada tabel yang pertama yaitu tabel mobil. Pada tabel mobil ini terdapat kolom ID mobil, jenis mobil, nomor polisi, harga sewa, dan nama mobil. Selanjutnya yaitu tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini terdapat kolom ID konsumen, nomor KTP, nama konsumen, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu tabel pengembalian. Pada tabel pengembalian ini terdapat kolom ID pengembalian, terus ada kolom lama telat, denda terlambat, sisa pembayaran, subtotal denda, dan ID penyewaan. Terus masuk pada tabel sewa. Pada tabel sewa ini terdapat kolom ID penyewaan, tanggal faktur, tanggal peminjaman, tanggal kembali, nama peminjaman, total sewa, uang muka, sisa pembayaran, jam sewa, ID pelanggan, ID sopir, dan ID mobil. Selanjutnya yaitu from pengembalian. Pada from pengembalian ini terdapat ID pengembalian, nama telat, denda terlambat,
denda terlambat supir, sisa pembayaran, subtotal denda, dan ID penyewaan. Dan di bagian bawah itu terdapat menu simpan, di mana menu simpan ini berguna untuk menyimpan data-data yang telah diinput tadi. Terus masuk pada form penyewaan, di mana pada form penyewaan ini terdapat beberapa input yang harus kita isi, yaitu yang pertama ada ID penyewaan, tanggal faktur, tanggal peminjaman, tanggal kembali, lama peminjaman atau hari, terus total sewa mobil, total sewa sopir, uang muka, sisa pembayaran, jam sewa, ID pelanggan, ID sopir, dan ID mobil. Terus di bagian bawahnya itu terdapat menu simpan, di mana menu simpan ini berguna untuk menyimpan data-data yang telah kita isi di bagian atas tadi. Terus masuk pada laporan data mobil. Pada laporan data mobil Soggen Rent-A-Car ini terdapat ID mobil, jenis mobil, nomor polisi, harga sewa, dan nama mobil. Terus laporan penyewaan. Berikut laporan penyewaan pada Soggen Rent-A-Car, di mana pada laporan penyewaan Soggen Rent-A-Car ini terdapat ID konsumen, nomor KTP, nama konsumen, dan nomor telepon. Terus laporan sopir. Pada laporan sopir Soggen Rent-A-Car ini terdapat kolom ID supir, nama supir, nomor SIM, alamat sopir, dan nomor telepon supir. Dan selanjutnya itu ada switchboard, di mana pada switchboard Soggen Rent-A-Car ini terdapat menu input pengembalian, di mana guna menu input pengembalian ini untuk menginput data-data pengembalian. Terus ada menu input penyewaan, di mana menu input penyewaan ini berguna untuk menginput data-data penyewaan. Dan terakhir itu ada menu laporan, di mana ini berisi laporan-laporan yang akan dihasilkan nantinya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.